Bab 869, Dapatkan Mantra Pemecah Ruang. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Apa yang salah? Ketika Suke ragu-ragu, Jiang Hongyan berjalan ke arahnya dan bertanya dengan suara rendah. Suke menggelengkan kepalanya, mantra pembatas ini cukup kuat. Saya sedang mempertimbangkan apakah saya harus memutuskan seni sihir saya. Saya khawatir seni sihir saya terlalu kuat, yang mungkin merusak liang ini. Mungkin aku bisa mencobanya? Jiang Hongyan bertanya dengan senyum tipis saat dia mengedipkan matanya yang indah. Suke terkejut, gadis kecil, apakah kamu tahu cara mematahkan mantra yang membatasi ini? Aku bisa mencobanya. Jiang Hongyan berjalan ke pembukaan liang dengan senyum tipis. Suke terdiam. Jiang Hongyan berkata dia ingin mencobanya, yang berarti dia bisa mematahkan mantra pembatas itu. Untuk waktu yang lama, Suke telah meremehkan kekuatan Jiang Hongyan. Dia jarang mengungkapkan kekuatannya sebelumnya. Namun, ketika dia membunuh para kultivator di Crossing Calamity Stage dengan mudah, Suke menyadari bahwa dia sangat kuat. Dia tidak menyangka dia bahkan tahu cara mematahkan mantra pembatas pada level setinggi itu. Ini sangat luar biasa. Suara mendesing. Saat ini, Jiang Hongyan telah memulai operasinya. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dengan lembut. Kemudian, untaian cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di antara jari-jarinya. Kekuatan lembut dalam cahaya keemasan itu setenang air seperti karakternya. Namun, kekuatan yang terkandung dalam cahaya keemasan itu sangat agung. Desir. Tiba-tiba, dia menunjukkan jarinya, dan cahaya keemasan itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya kecil, yang langsung bertabrakan dengan penghalang mantra pembatas itu. Gemuruh. Bersamaan dengan suara teredam, seluruh gua sedikit bergetar. Untungnya, tembok batu yang kuat itu tidak rusak. Jiang Hongyan tampaknya sangat akurat dan stabil dalam mengendalikan kekuatannya. Sinar cahaya keemasan terus-menerus memengaruhi mantra pembatas di liang, yang membuat liang itu sedikit bergetar. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran dan para pembudidaya pavilion kecantikan indah telah tiba. Melihat ini, semua orang langsung terkejut. Mereka juga tahu bahwa mantra pembatas ini luar biasa. Setidaknya mereka tidak cukup kuat untuk memecahkannya. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun tingkat senior suci lebih rendah dari sebelumnya. Tetapi kekuatannya lebih tak terduga, kata seorang pembangkit tenaga listrik dari Istana Kekaisaran segera dengan wajah bermartabat. Seseorang di sampingnya juga mengangguk, kurasa bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak Great Vehicle Stage tidak dapat mematahkan mantra ini dengan mudah. Meskipun Holy Senior baru saja mencapai Crossing Calamity Stage, dia berhasil merusak mantra ini. Tidak heran dia adalah permaisuri bangsa Tongtian. Retakan. Pada saat ini, suara garing datang dari liang tiba-tiba seolah-olah kaca pecah. Suke cukup senang. Kemudian, dia mulai memperhatikan liang itu dengan hati-hati. Seperti yang diharapkan, mantra pembatas itu penuh dengan retakan. Cahaya menyilaukan pada mantra menghilang, dan seluruh mantra meredup. Sudah baik sekarang. Jiang Hongyan menghentikan seni sihirnya dan menatap Suke dengan senyum tipis saat ini. Semua orang di liang terkejut. Tidak apa-apa. Apa artinya ini? Mungkinkah dia telah mematahkan mantra yang membatasi? Senior suci luar biasa. Senior suci sangat kuat. Senior suci luar biasa. Budfest berteriak tiba-tiba. Dia akan mencoba menyanjung Jiang Hongyan pada kesempatan paling awal. Kamu tidak harus memberitahuku. Wanita saya benar-benar luar biasa. Suke menepuk dahi Budfest. Pada saat yang sama, dia berlari ke dalam liang setelah tersenyum pada Jiang Hongyan. Orang-orang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibir mereka, terutama pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran hampir melecehkan Suke sebagai orang yang tidak tahu malu. Pada saat yang sama, dua kultivator manusia surgawi, yang berdiri di depan tembok batu di kejauhan, benar-benar terkejut. Apakah mantra pembatas itu dipatahkan dengan cara ini? Kultivator wanita itu bertanya dengan tidak percaya. Wanita manusia yang luar biasa, pembudidaya laki-laki menyalakan matanya saat dia menatap Jiang Hongyan dengan serius. Tidak, kita harus melaporkan ini kepada kepala suku kita.
Kita harus menahan mereka dengan segera mengaktifkan ujian manusia surgawi. Pembudidaya perempuan dari suku manusia surgawi sadar dan berkata dengan cemas. Kultivator laki-laki dari suku manusia surgawi menjawab dengan senyum tipis, "Pergi saja. Aku akan tinggal di sini dan terus mengawasi mereka." Tanpa memikirkannya, kultivator wanita membuka dua sayap bulu putih di belakang punggungnya dan langsung terbang ke langit. Kemudian, dia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Kultivator laki-laki terus menatap dinding batu sambil tersenyum. "Ini adalah pertama kalinya saya melihat wanita manusia yang begitu cantik dan kuat. Aku, Tianzan, harus mendapatkan wanita ini." Suara mendesing. Saat ini, Suke telah berhasil masuk ke dalam liang dan muncul di depan mayat. Jelas, ini adalah tubuh Zhang Tiadao. Di sampingnya, ada dua kotak kayu tua. Suke melambaikan tangannya untuk menyedot dua kotak ke telapak tangannya tanpa ragu-ragu. Setelah mendeteksi bahwa tidak ada bahaya pada kotak kayu itu, dia membukanya. Segera, semburan aroma ringan masuk. Di salah satu kotak kayu, ada mantra lama yang mengeluarkan aroma eksotis. Di kotak kayu lainnya, dua mantra hitam disembunyikan. Ketika dia membuka kotak itu, dia melihat kedua mantra itu terbungkus oleh lingkaran cahaya yang samar. Kekosongan di sekitar halo sedikit terdistorsi. Mantra pemecah ruang. Suke sangat bersemangat dan tidak bisa menahan kegembiraan liar di hatinya. Dia tidak menyangka dia bisa mendapatkan mantra pemecah ruang yang telah lama disayangi dengan cara ini sebelum memutakhirkan sistem ke versi 10. Tidak ada orang lain yang seberuntung dia. Sistem, kenali mantra ini. Untuk mengkonfirmasi fungsi mantra, Suke menempatkan ketiga mantra tersebut ke dalam paket sistem bersama-sama. Segera, sistem mengidentifikasi semua tiga mantra. Mantra pemecah ruang kelas rendah, pengguna dapat pergi ke tujuan yang diinginkan dengan mantra ini dengan melewati kekosongan. Catatan, 1. Mantra ini hanya dapat digunakan di area dengan kekosongan yang terjalin. 2. Tujuan harus tempat nyata yang pernah dikunjungi pengguna. Fiuh. Setelah melihat itu, Suke menghela nafas lega dan menenangkan hatinya. Jelas, dua mantra hitam itu adalah mantra pemecah ruang. Itu juga membuktikan bahwa mantra ini bisa kemana saja melalui kehampaan. Hanya dua syaratnya adalah pengguna harus menemukan tempat yang cocok untuk menggunakannya, dan tujuannya harus nyata dan tidak bisa dibayangkan begitu saja. Ini bagus, aku bahkan bisa berangkat ke bumi sekarang. Senyum gembira muncul di wajah Suke. Kemudian, dia beralih ke mantra kuning lain yang mengeluarkan aroma eksotis. Mantra laut bunga, mantra ini, yang digambar dengan rune susunan ilusi, dapat digunakan untuk menghasilkan lautan bunga yang hidup. Mantra untuk membuat lautan bunga? Suke sedikit tertegun. Kemudian, dia tidak bisa menahan senyum masam saat dia melihat mayat Zhang Tiadao. Sepertinya Zhang Tiadao ini benar-benar orang yang penyayang. Mantra bunga laut ini tampaknya adalah sesuatu untuk menyenangkan seorang wanita. Jelas, dia berencana untuk memberikan momen romantis kepada wanita itu, tetapi dia tidak menyangka dia dikhianati oleh wanita itu. Sayang, Zhang, tolong tahan kesedihanmu dan setujui perubahan yang tak terhindarkan. Jika aku bertemu wanita jalang itu di masa depan, aku tidak keberatan membalaskan dendammu, kata Suke dengan emosi. Kemudian, dia mencari mayat Zhang Tiadao dengan kekuatan jiwanya. Lagi pula, pria ini benar-benar memiliki banyak barang bagus. Bahkan mantra pembatas yang dia atur pada pembukaan liang cukup luar biasa. Sayangnya, Suke tidak menemukan apapun di dalam mayat Zhang Tiadao. Menurut kata-kata terakhir Zhang Tiadao, cincin penyimpanannya telah diambil oleh wanita itu. Apa yang dia miliki hanyalah dua mantra pemecah ruang yang paling berharga. Mantra bunga laut yang tidak berguna yang disimpan di sebelah kulitnya itu pasti sangat penting baginya. Suke menggelengkan kepalanya dan memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk Zhang Tiadao. Dia mengulurkan dua jarinya, yang penuh dengan kekuatan konotasi taonya, dan mengarahkannya ke dinding batu di samping Zhang Tiadao. Desir, desir, desir. Dalam sekejap, sederet karakter kecil muncul di dinding batu, semua anggota keluarga Yiren akan mati. Oke, hanya itu yang bisa kubalas padamu saat ini. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Suke meninggalkan liang.
Jiang Hongyan, Buttfast, dan yang lainnya sedang menunggu di luar liang. Ketika Suke keluar, semua orang menatapnya dan ingin tahu apakah dia telah mendapatkan mantra pemecah ruang. "Kita bisa pergi sekarang," kata Suke dengan senyum tipis sambil menatap Jiang Hongyan. Melalui reaksinya, orang lain menyadari bahwa dia benar-benar mendapatkan mantra pemecah ruang yang legendaris itu. Pusat kekuatan Istana Kekaisaran tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Kemudian, mereka berjalan dan bertanya, "Rekan kultivator saya, bisakah Anda membawa kami bersamamu ketika Anda meninggalkan tempat ini dengan menggunakan mantra pemecah ruang?" Setelah membunuh Tuan Muda Istana Suci, mereka tidak bisa tinggal di benua Xuanzhen lagi. Mereka hanya bisa bertahan hidup dengan meninggalkan benua ini. Selain itu, mantra pemecah ruang juga bisa membawa mereka ke alam surgawi yang legendaris. "Aku tidak bisa melakukan itu. Tempat yang akan saya tuju tidak cocok untuk Anda. Selain itu, mantra pemecah ruang tidak dapat membawa kita ke alam surgawi." "Lupakanlah." Suke menggelengkan kepalanya. Kemudian, sepertinya dia menyadari sesuatu yang lain, jadi dia terus berkata, "Ngomong-ngomong, saya sarankan Anda sebaiknya pergi dari sini. Semakin jauh kita pergi ke tempat ini, semakin berbahaya situasinya." Pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran cukup kecewa dan putus asa setelah mendengar itu. Mereka tidak tahu apakah kata-kata Suke itu benar atau tidak. Jika mereka tidak dapat meninggalkan benua Xuanzhen, mereka harus menghabiskan sisa hidup mereka di jalan kenaikan surgawi. Dari waktu ke waktu, mereka juga akan diburu oleh seseorang yang datang ke daerah ini. Apa yang dia katakan benar? Tiba-tiba, suara dingin datang dari pintu keluar gua. Semua orang terkejut dan mendongak tiba-tiba. Mereka melihat seorang pria tampan dan tinggi dengan sepasang sayap bulu putih raksasa di punggungnya berjalan perlahan. Dia terlihat sangat suci. Namun, pria itu tersenyum sinis. Dia menatap Jiang Hongyan sambil mencibir, "Kalian semua akan terancam punah jika keluar dari gua ini. Sayangnya, Anda tidak dapat kembali sekarang dan harus bergerak maju." Kemudian, banyak ledakan besar datang dari langit dengan segera. Ledakan, ledakan, ledakan. Bersamaan dengan banyak suara yang mengoyak udara, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Semuanya memiliki sepasang sayap bulu putih di punggung mereka. Dari kejauhan, mereka seperti banyak malaikat. Melolong, bagaimana bisa begitu banyak pembudidaya suku manusia surgawi terkutuk datang ke tempat ini? Buttfast segera berteriak kaget. Hampir semua orang di daerah itu terkejut. Pusat kekuatan Istana Kekaisaran dan para pembudidaya wanita dari pavilion kecantikan yang indah benar-benar tercengang karena tidak percaya. Ketika mereka mendengar bahwa ada suku manusia surgawi untuk pertama kalinya, mereka tidak percaya sama sekali. Lagi pula, mereka belum pernah mendengar tentang suku manusia surgawi. Juga, mereka berada di jalan kenaikan surgawi yang berbahaya. Mereka tidak percaya bahwa suku bisa ada di daerah ini selama puluhan ribu tahun. Tapi sekarang, mereka benar-benar telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sekelompok pembudidaya anggun dari suku manusia surgawi dengan sayap berbulu putih di punggung mereka turun dari langit. Masing-masing pembudidaya ini sangat kuat. Kebanyakan dari mereka telah mencapai Crossing Calamity Stage. 2 pembudidaya lebih tua dan bahkan telah mencapai level 3 dari tahap kendaraan hebat. "Wow, ini adalah pertama kalinya saya melihat malaikat hidup. Mereka sangat menarik," kata Suke, saat matanya berbinar, menatap para pembudidaya dengan rasa ingin tahu. Orang-orang lainnya tidak tahu apa yang dipikirkan Suke. Tapi Jiang Hongyan dan Buttfast tahu dengan jelas bahwa pria ini, yang perutnya penuh dengan ide-ide jahat, pasti sedang memikirkan cara bermain dengan para pembudidaya suku manusia surgawi ini. "Penggarap manusia yang bodoh, kami bukan malaikat tetapi pembudidaya dari suku manusia surgawi yang mulia." Kultivator laki-laki dari suku manusia surgawi yang keluar lebih dulu berkata, sambil mencibir semua orang. Namanya Tianzan, dan dia adalah orang pertama yang menemukan Suke dan timnya di dinding batu. Dia telah mengetahui bahwa hubungan antara Jiang Hongyan dan Suke cukup dekat. Oleh karena itu, orang pertama yang membuatnya tidak bahagia adalah Suke. "Bangsawan, hahaha." Suke tertawa dan melambaikan tangannya. "Tolong jangan menggoda kami, oke? Temanku Buttfast mengatakan bahwa kamu adalah malaikat di langit paling banyak.
Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda adalah suku manusia surgawi? Omong kosong, saya tidak pernah mengatakan itu. Buttfast segera berteriak untuk menghindari keterlibatan. Hanya pembudidaya manusia yang lebih rendah yang dapat memiliki seekor anjing sebagai teman mereka. Tianzan mendengus, matanya penuh penghinaan dan ejekan. Cukup. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar. Para pembudidaya suku manusia surgawi dari langit telah mendarat di tanah. Di antara mereka ada ratusan pembudidaya pria, wanita, tua, dan muda. Sekarang pembangkit tenaga listrik dari Istana Kekaisaran dan pembudidaya pavilion kecantikan yang indah benar-benar kalah jumlah. Adegan ini membuat takut pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran dan para pembudidaya wanita dari pavilion kecantikan yang indah, yang menatap para pembudidaya suku manusia surgawi dengan ketakutan. Namun, Suke cukup tenang. Dia tidak menganggap serius para pembudidaya suku manusia surgawi ini. Selama pembudidaya di puncak panggung kendaraan besar, seperti Kaisar atau Tuan Zeng, tidak termasuk dalam musuhnya, dia mampu mengalahkan mereka. Lagi pula, bahkan Qin Wei, yang juga telah mencapai puncak panggung kendaraan besar, hampir terbunuh olehnya. Kelompok ini hanya memiliki 2 pembudidaya di level 3 dari tahap kendaraan hebat, yang tidak berarti apa-apa baginya. Saya tidak menyangka pembudidaya manusia bisa tiba di tempat ini setelah 1000 tahun. Menurut aturan, Anda hanya bisa memasuki wilayah suku kami setelah melewati ujian manusia surgawi. Kedua pembudidaya di level 3 dari panggung kendaraan hebat berjalan keluar dan berkata dengan serius. Pakaian kedua pembudidaya paruh baya ini juga berbeda dari para pembudidaya lain dari suku manusia surgawi. Kata kiri dan kanan masing-masing dibordir di lengan baju mereka. Hehe, kamu mungkin tidak percaya padaku ketika aku mengatakannya. Bagi fraksi surga yang meledak, semua aturan bukanlah apa-apa. Saya tidak ingin berpartisipasi dalam ujian manusia surgawi Anda. Dan Anda tidak dapat melakukan apapun untuk mengubah pikiran saya. Suke mencibir. Dia tidak ingin memasuki wilayah suku manusia surgawi ini kecuali jika diperlukan. Namun, menurut rute yang disebutkan dalam kata-kata terakhir Zhang Tiadao, ada tempat di ujung jalan ini di mana dia bisa menggunakan mantra pemecah ruang. Dia harus pergi ke sana untuk memeriksanya. Aku khawatir ini bukan urusanmu. Wajah 2 pembudidaya di Great Vehicle Stage menjadi gelap saat mereka mengatakan ini dengan serius. Penggarap suku manusia surgawi lainnya tidak mengatakan apa-apa. Namun, wajah mereka penuh ejekan dan penghinaan. Tianzan sangat senang, dan dia menatap Jiang Hongyan. Ayo bertengkar sebelum memutuskan apakah ini terserah kita. Ayo, mari bertarung, maksudku kalian semua. Suke tidak ingin membuang waktunya di sini, jadi dia melambaikan tangannya ke para pembudidaya suku manusia surgawi itu dan hendak melawan mereka. Pusat kekuatan Istana Kekaisaran dan pembudidaya wanita dari pavilion kecantikan indah, yang benar-benar terkejut, menatap Suke dengan heran. Anda ingin melawan mereka semua? Apakah kamu sedang bercanda? Kultivator mereka di Crossing Calamity Stage lebih dari kita. Mereka juga memiliki 2 pembudidaya di level 3 dari panggung kendaraan hebat. Bagaimana Anda bisa melawan mereka semua? Namun, yang mengejutkan mereka, suku manusia surgawi mengabaikan provokasi Suke. Mereka berdiri di pintu keluar gua dan menatap Suke tanpa rasa takut. Kedua pembudidaya di panggung kendaraan besar berkata perlahan, begitu Anda meninggalkan gua ini, ujian manusia surgawi akan segera dimulai. Kalau mau berkelahi, keluar saja dari gua. Pengadilan manusia surgawi akan dimulai saat kita melangkah keluar dari gua ini. Suke sedikit tertegun. Tampaknya suku manusia surgawi cukup luar biasa. Mereka benar-benar dipersiapkan dengan baik. Meskipun saya tidak tahu apa itu ujian manusia surgawi, saya tahu itu akan menjadi cobaan yang membosankan, menurut cara orang-orang ini. Jika ini masalahnya, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Suke langsung tersenyum. Kemudian, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan nyaring dengan momentum yang agung, hidup, jadilah laki-laki. Mati, jadilah jiwa dari jiwa. Anggota fraksi surga yang meledak menganggap enteng hidup dan mati dan selalu menerima tantangan dengan berani. Apakah Anda ingin kami keluar? Hehehe. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak. Momentum di tubuhnya menjadi lebih kuat seolah-olah dia tak terkalahkan.
Pusat kekuatan Istana Kekaisaran dan para pembudidaya wanita dari Paviliun Kecantikan Indah semakin terkejut. Hidup, jadilah laki-laki. Mati, jadilah jiwa dari jiwa. Anggap hidup dan mati dengan enteng dan selalu terima tantangan dengan berani. Betapa heroiknya kata-kata ini. Lagi pula, kita tidak bisa kembali. Kami lebih suka bergegas keluar dan bertarung dengan baik. Para pembudidaya suku manusia surgawi itu. Pusat kekuatan Istana Kekaisaran dan pembudidaya wanita dari Paviliun Kecantikan yang Indah mengatupkan gigi mereka dan memutuskan untuk mengikuti Suke dan bertarung dengan baik di luar. Selama ini, Suke terus berkata, "Kamu ingin kami keluar, kan? Hehe, bukan itu yang akan kita lakukan hari ini." Mengisi apa? Tunggu. Pusat kekuatan Istana Kekaisaran dan para pembudidaya wanita dari Paviliun Kecantikan yang Indah bingung. Sebelum Suke mengatakan itu, mereka akan bergegas keluar di bawah perintah Suke. Sekarang mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Kami tidak akan keluar? Sial, apa kau gila? Jika Anda tidak ingin keluar, mengapa Anda mengucapkan kata-kata itu dengan cara yang begitu heroik dan agung? Kami hampir saja bergegas keluar. Sekarang apa? Kami tidak akan keluar, apa yang akan Anda lakukan? Jika kamu bukan pengecut, datang saja ke gua ini dan bunuh aku. Nah, Suke mengedipkan matanya pada para pembudidaya suku manusia surgawi dengan ekspresi yang sangat jahat. Para pembudidaya suku manusia surgawi juga tercengang, karena mereka tidak menyangka orang ini akan menggunakan trik jahat ini. 1 detik yang lalu, dia begitu agung dan heroik. Detik berikutnya, dia sangat jahat. Semua orang terkejut dengan kontras ini. Orang yang pemarah akan menjadi gila karenanya. Tak tahu malu, seorang kultivator wanita dari suku manusia surgawi langsung memarahi. Kamu diam, Suke membalas. Semua pembudidaya suku manusia surgawi benar-benar kesal. Kultivator wanita yang angkat bicara bahkan lebih marah. Dia berteriak sambil menunjuk Suke, "Kamu, seorang pembudidaya manusia yang lebih rendah, sangat tercela seperti yang diharapkan." "Kamu tercela," Suke membalas. Kemudian dia menoleh ke Buttfast dan berkata, "Buttfast, tunjukkan gaya bebas kepada mereka." "Melolong?" Buttfast langsung melompat kegirangan dan berdiri seperti manusia. Lalu dia berkata sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya dan mengayunkan cakarnya, Yo, tengkorak suku manusia surgawi seperti bola, yang ditendang ke departemen store. Toserba menjual bola, yang merupakan tengkorakmu. Kentut ibumu seperti anak panah, yang terbang ke Irak. Raja Irak sedang menonton drama. Setelah mencium kentut ini, dia puas. Dia mengatakan orang yang kentutnya lebih bau akan diangkat sebagai profesor, yang kentutnya lebih keras akan diangkat sebagai kepala sekolah. Beraninya kamu, bajingan. Seketika, para pembudidaya suku manusia surgawi sangat marah dan mulai berteriak dengan marah. Pusat kekuatan Istana Kekaisaran dan para pembudidaya wanita dari Paviliun Kecantikan yang Indah kembali tercengang. Bagaimana pelecehannya bisa begitu kuat dan berima? Penggarap manusia yang lebih rendah, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa tinggal di gua ini dengan aman? Pada saat ini, seorang kultivator suku manusia surgawi di level 3 tahap kendaraan besar berteriak dengan dingin, "Menurut aturan, kami tidak dapat menyerang Anda sebelum dimulainya ujian manusia surgawi. Namun, Anda meremehkan kekuatan uji coba ini. Jika Anda tidak ingin keluar, kami akan mengaktifkan ujian manusia surgawi, sehingga Anda akan dilahap olehnya." Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berteriak, "Ayo mulai." "Ya Pak." Gemuruh. Bersamaan dengan teriakan mereka, terdengar ledakan besar dari pintu keluar gua. Saat berikutnya, seluruh gua sedikit bergetar. Layar cahaya yang luar biasa menyapu dari luar. Dalam sekejap mata, Suke dan orang-orang lainnya tertutup oleh layar cahaya itu. Whoosh! Lingkungan mereka berubah seketika, dinding gua bergeser dengan cepat, berputar dan berputar di langit seolah-olah mereka hidup. Dan, kemudian, dalam sekejap mata, itu menghilang ke udara tipis. Yang menggantikannya adalah dataran luas dengan hutan lebat di cakrawala dan langit cerah di atas. Langit biru dan padang rumput hijau, pemandangan yang begitu indah, tetapi tim suku hampir tidak bisa tetap tenang.
Mereka tampak terguncang dan memandang dengan tidak percaya. Jadi, seluruh gua adalah mantra. Ya Tuhan, untuk berpikir bahwa mantra sebesar itu ada di alam ini. Tidak heran ada sesuatu yang terasa aneh saat kita melangkah ke dalam gua itu. Tunggu, jika itu masalahnya, apakah kita sudah terlibat dalam ujian manusia surgawi sejak kita melangkah ke dalam gua? Tanpa diragukan lagi, sepertinya memang begitu. Pusat kekuatan dari Istana Kekaisaran dan para murid dari Paviliun Kecantikan Indah dengan cepat menjadi khidmat. Suke juga terkejut karena dia merasa ada sesuatu yang salah sejak dia pertama kali menginjakkan kaki ke dalam gua. Namun, dia hanya menduga bahwa angin dingin itu mencurigakan. Dia tidak pernah menyangka bahwa seluruh gua itu palsu, dan mantra yang diucapkan akan menjadi seluas yang tak terbayangkan ini. Dari sini, mereka dapat menyimpulkan bahwa kehebatan suku manusia surgawi, yang terakumulasi selama jutaan tahun, adalah sesuatu yang tidak boleh diremehkan oleh siapapun. Pengadilan manusia surgawi telah dimulai. Mulai saat ini, tempat ini akan dikunci selama sebulan, dan pintu akan terbuka secara otomatis setelah waktunya habis. Sekarang, Anda memiliki 1 hari untuk berlari. Pada saat yang sama besok, semua orang yang hadir hari ini dari sukuku akan memulai perburuan. Pembangkit tenaga listrik di level 3 dari Great Vehicle Stage diumumkan. Suaranya sedingin es saat dia menatap Sueke dan kelompoknya. Salah satu orang kuat dari Istana Kekaisaran berbicara ketika wajahnya menjadi gelap, ini tidak adil. Tidak hanya jumlah suku Anda melebihi kami, tetapi Anda juga memiliki 2 pembudidaya panggung kendaraan hebat di pihak Anda. Ini bukan percobaan tapi pembantaian. Lebih banyak cekikikan dan ejekan datang dari suku manusia surgawi. Hanya 2 pembangkit tenaga manusia surgawi di level 3 dari panggung kendaraan hebat yang tetap tanpa ekspresi. Mereka menjawab dengan dingin, kami adalah penegak hukum. Kami menegakkan hukum dan ketertiban, oleh karena itu kami tidak ikut serta dalam perburuan ini. Menegakkan hukum dan ketertiban? Lihatlah kekacauan yang kita alami sekarang, apakah masih perlu? Suke bertanya sambil tersenyum. Ujian manusia surgawi, bagi mereka yang tidak tahu, ini mungkin tampak seperti cobaan bagi orang luar. Namun, sebenarnya itu adalah ujian bagi manusia surgawi itu sendiri, di mana mereka akan menjadi pemangsa, sedangkan orang luar akan menjadi mangsa. Ada 2 tangkapan untuk pengadilan manusia surgawi. Pertama, orang yang menemukan lempeng manusia surgawi mendapat kesempatan untuk dikirim ke tempat yang aman dan menjadi tamu terhormat kita. Kedua, kami ingin menjaga kelangsungan hidup mangsa kami. Oleh karena itu, Anda semua harus memastikan bahwa setidaknya ada 3 orang yang selamat pada akhir persidangan. Mereka akan menjadi budak dari suku manusia surgawi. 2 manusia surgawi di level 3 kendaraan hebat mengumumkan. Orang-orang di sekitar Suke tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka setelah mendengar berita ini. Terutama untuk pembangkit tenaga listrik dari Istana Kekaisaran. Mereka gemetar karena marah. Tidak hanya suku orang surgawi memperlakukan mereka sebagai mangsa, mereka menuntut agar mereka menjamin 3 orang yang selamat untuk diambil sebagai budak. Itu benar-benar keluar dari pertanyaan. Lempeng manusia surgawi. Suke tertarik dengan gagasan itu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu aturan aneh yang tidak sesuai dengan karakter suku manusia surgawi. Karena seseorang bisa menjadi VIP begitu mereka menemukan lempeng manusia surgawi, apakah itu ujian keberuntungan? Atau apakah lempeng manusia surgawi memiliki arti yang lebih dalam bagi mereka? Saat dia memikirkannya, Suke menjadi tidak terlalu ingin membunuh orang-orang dari suku manusia surgawi. Di satu sisi, dia tidak ingin mengejutkan mereka jika tidak perlu. Lagi pula, dia telah melihat betapa kuat dan hebatnya mantra ilusi mereka. Jika dia menunjukkan kepada mereka kehebatannya yang sebenarnya dan menakuti mereka, itu mungkin membuat mereka takut untuk menggunakan lebih banyak mantra ilusi dalam pertahanan. Itu akan merugikan pencariannya untuk lokasi aktivasi mantra pemecah ruang. Di sisi lain, dia ingin tahu tentang alasan suku manusia surgawi menyelenggarakan ujian manusia surgawi, dan jika itu terkait dengan bagaimana dia bisa menggunakan mantra pemecah ruang. Sekarang setelah dia mendapatkan mantra pemecah ruang, dia hanya selangkah lagi untuk kembali ke bumi. Jadi, untuk langkah ini, dia harus melanjutkan dengan hati-hati, tanpa toleransi untuk kesalahan apapun. Senior Suci, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Mengapa kita tidak mengambil kesempatan? Kami, Istana Kekaisaran, adalah bangsawan dari bangsa Tongtian. Kita tidak boleh dipermalukan oleh suku manusia surgawi. Sebuah pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran memandang Jiang Hongyan dan bertanya dengan suara rendah. Anggota geng lainnya juga tampak gelap dan geram. Namun, Suke menonjol dari kelompok itu dan tersenyum. Semuanya, karena suku manusia surgawi serama ini dan bahkan mempersiapkan ujian manusia surgawi ini, kami tidak punya alasan untuk menolak mereka. Ayo pergi. Pertempuran baru akan dimulai besok, jadi kita harus mencari tempat makan. Sekarang saya memikirkannya, sudah lama sekali saya tidak memasak di alam liar. Begitu dia selesai berbicara, dia memanggil Jiang Hongyan dan Budfest. Ketiganya berjalan menuju hutan di kejauhan. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi terdiam. Apakah Anda memasak di alam liar? Hal-hal telah sampai pada ini, dan Anda masih ingin memasak? Bung, bangun, kami di sini bukan untuk jalan-jalan. Senior Suci, mengapa kamu pergi bersamanya? Apakah kita menyerah untuk menjadi mangsa mereka? Senior Suci, tolong tetap di sini dan katakan sesuatu. Lupakan saja. Ayo ikuti mereka. Ayo pergi. Pada akhirnya, dari akalnya, pembangkit tenaga listrik dari Istana Kekaisaran dan para murid dari Pavilion Kecantikan Indah segera menyusul. Ratusan orang kuat dari suku manusia surgawi memandang dengan dingin. Senyum mencibir tidak pernah lepas dari wajah mereka saat mereka melihat mereka pergi, seolah mengagumi mangsanya. Baru setelah Suke dan orang-orangnya menghilang ke dalam kegelapan hutan, suku manusia surgawi akhirnya berbicara. Kumpulan manusia ini terlihat lemah. Semakin lemah mereka, semakin baik. Kesempatan langka dari ujian manusia surgawi ini adalah 1 dari 1.000.000. Untuk percobaan ini, 10 tempat pertama akan diberikan piring manusia surgawi dan masuk ke tempat itu. Di masa depan, mereka bisa pergi bersama leluhur mereka untuk membangun dunia baru. Sayang sekali ketersediaan lempeng manusia surgawi sangat terbatas. Jika kita dapat menemukannya di sini, itu akan sangat berharga. Meskipun ujian manusia surgawi telah dinonaktifkan selama bertahun-tahun, lempeng manusia surgawi bukanlah sesuatu yang dapat kamu temukan dengan mudah. Betul sekali. Lebih pragmatis memikirkan bagaimana kita bisa membunuh lebih banyak orang untuk mengamankan tempat di 10 besar. Setelah beberapa diskusi, semua orang tampak lebih bersemangat dan bertekad untuk membunuh. Tianzan berdiri sendirian di samping, tatapannya tertuju pada Jiang Hongyan. Dia memperhatikan sampai dia berjalan semakin jauh dan akhirnya menghilang bersama Suke. Dia menatap ke tempat dia dulu berada, seringai di wajahnya semakin dalam dari menit ke menit. Dia menjilat bibirnya dan berkata, besok, pada jam ini, kamu akan menjadi milikku. Pada saat yang sama, Suke dan orang-orangnya memasuki hutan. Banyak pohon kuno menyelimuti tempat ini, menghalangi sinar matahari sebagai sarana untuk melewatinya. Setiap pohon kuno sangat besar sehingga membutuhkan setidaknya 10 orang untuk memeluknya. Banyaknya lubang di batang pohon itu seolah terhubung. Suke pergi ke salah satu lubang dan menemukan itu seperti sebuah gua. Ketika dia keluar dari ujung gua yang lain, dia mendapati dirinya berada ratusan mil jauhnya dari tempat dia berada. Ini menarik. Minat Suke langsung terguncang. Dia yakin bahwa hutan ini unik dan merupakan bentang alam alami, bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia. Oi, anak muda, bagaimana dengan piknik yang baru saja kamu sebutkan? Buru-buru, lidahku yang besar menderita kehausan dan kelaparan. Desak Budfest yang mengeluarkan air liur. Suke menyeringai dan menyeringai lebar. Tidak ada masalah dengan memasak di alam liar, tapi aku tidak yakin apa yang ingin kamu makan. Makan apa? Saya tidak pernah pilih-pilih makanan, dan saya akan makan apapun yang Anda siapkan. Budfest tersenyum setuju dan mengedipkan matanya. Suke terhibur. Dia tersenyum licik. Hanya itu yang aku butuhkan. Kalian berdua, kemarilah. Budfest, pimpin orang-orang ini dari Istana Kekaisaran untuk mengumpulkan kayu bakar. Pesta yang luar biasa menanti Anda. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free.ewebnovel.com untuk merasakan